Salam damai sejahtera, salam berjumpa kembali. Oleh karena kasih karunia Tuhan, pada saat ini kita boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Semoga dapat menolong kita untuk lebih dekat kepadanya. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk berbicara dengan Engkau dan juga mendengarkan akan suara-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan saat ini menolong kami lebih dekat kepadamu. Urapi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami akan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk melanjutkan pekabaran yang pernah kita dengarkan untuk lebih dalam kepada firman Tuhan, saat ini saya mau membagikan dengan satu tema yang baru dengan judul yaitu Tuhan tahu aku tidak sendirian. Sesungguhnya di dalam hidup ini Allah dekat dengan orang-orang yang memanggil namanya. Allah dekat dengan orang-orang yang begitu percaya kepadanya. Di saat-saat seperti sekarang ada banyak orang yang sedang kesepian. Ada orang yang sedang merasa sedih oleh karena mungkin dengan suasana yang begitu membebani pikiran. Bahkan ada orang yang sekarang ini sedang berduka, hilang semangat, ditinggal sahabat. Bahkan ada yang disisihkan oleh orang lain, dicuekin, tidak dipedulikan, sehingga tubuh seperti tidak bertenaga, lesu, dan hampir mati rasanya. Sekalipun apa yang kita lakukan, apa yang menjadi kegiatan kita di sekeliling kita tidak bisa membuat semangat itu muncul. Oleh karena ada beban pikiran yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Saya mau mengajak kita kepada satu peristiwa di mana saat-saat seseorang kesepian, jauh dari sahabat-sahabatnya, jauh dari keluarganya, bahkan di bawah tekanan. Apa yang terjadi sesungguhnya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal ke-19 ayat yang pertama sampai ke-8. Bila mana peristiwa ini dilatar belakangi oleh karena Elia, nabi Tuhan itu menghadapi nabi-nabi palsu yang melawan akan kehendak Tuhan. Nabi-nabi Baal yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Lalu setelah dia berhasil mengadakan pertarungan di sebuah bukit, yaitu Bukit Karmel atau Gunung Karmel, maka dia lari. Di dalam nats ini dikatakan ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh sebuah nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, Elia maksudnya, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4 saudara. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambil nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu.
Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuhnya serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sekalipun seorang hamba Allah bahkan baru saja mengalami kemenangan untuk menyatakan imannya, menyatakan kebenaran di hadapan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, para nabi Baal. Kita tahu sebelumnya bahwa dibuat satu bukti Allah siapakah, iman siapakah yang benar. Bila mana dibuat satu timbunan korban di atas gunung Karmel. Nabi-nabi Baal ini disuruh oleh Elia untuk membuat korban bakaran dan meminta dengan iman mereka. Bila mana korban bakaran itu disambar oleh api, dihanguskan oleh api, membuktikan bahwa itu adalah korban yang benar. Tanpa api, tetapi harus terbakar. Namun setelah dibuat, ternyata nabi-nabi Baal ini tidak berhasil. Apa yang terjadi kepada Elia? Dia cuma sendiri. Tetapi karena memang betul-betul dia adalah hamba Tuhan. Dan Allahnya itu Allah yang benar. Bahkan waktu dia mau membangun mezbahnya itu, dikorek sekeliling daripada mezbah itu. Bahkan disiram air. Sehingga basah sepenuhnya. Dan pada waktu dia berdoa, maka korban itu semua terbakar. Itulah yang membuat mengapa Elia mempunyai keberanian membuktikan Allahnya dan menebas, membunuh semua nabi-nabi Baal itu. Pertarungan yang luar biasa, menyatakan iman di tengah-tengah ketidakpercayaan orang banyak adalah hal yang penting di zaman sekarang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita boleh melihat seperti situasi saat ini? Ujian iman, ujian kepercayaan, ujian kepada keteguhan kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Elia. Sekalipun banyak orang yang tidak percaya, tetapi karena kita memiliki keyakinan kepada Tuhan, tidak ada yang menghalangi saudara dan saya. Kelanjutan dari peristiwa ini. Ternyata pengalaman yang besar itu, sebagai seorang manusia, Elia tidak luput dari kegalauan, tidak luput dari kesepian, tidak luput dari ketakutan. Nats yang baru saja kita baca tadi. Oleh karena Ahab memberitahukan kepada istrinya Isabel apa yang dilakukan oleh Elia di atas gunung Karmel. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu ancaman yang dibuat oleh Isabel. Di dalam ayat yang kedua, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini
Aku tidak membuat nyawa Elia, sama seperti salah seorang dari mereka itu. Artinya dari nabi-nabi Baal itu. Dan berita ini membuat Elia melarikan diri. Dia lari jauh. Dikatakan tadi setelah dia berjalan ke padang gurun di daerah Betseba. Bahkan dia meninggalkan pembantunya, pengawalnya atau bujangnya pada saat itu. Dan dia sendiri berjalan 1 hari perjalanan jauhnya. Saya bertahun-tahun berjalan kaki pada waktu saya melayani di satu daerah. Bahkan sampai 100 km lebih jalan kaki, saudara. Melewati bukit, gunung, lembah, batu-batuan. Bukan jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan. Memang hanya harus jalan kaki. Saya sudah rasakan berjalan 1 hari itu lebih kurang 40 sampai 50 km. Itu perjalanan sehari jauhnya. Berarti Elia dia berjalan seorang diri, mengasingkan diri lebih kurang 50 km. Apa yang terjadi setelah dia sendirian? Di dalam ayat yang keempat, kemudian ia ingin mati katanya. Elia seperti putus harap. Baru saja beberapa waktu dalam kemenangan. Sekarang secara manusia muncul rasa kesepian, muncul rasa kesal, muncul rasa ketakutan. Saudara, bila mana kita di dalam kesepian, di dalam rasa ketakutan, itu adalah hal yang wajar. Kita sebagai manusia tidak bisa menghakimi orang untuk mengatakan bahwa orang itu kenapa dalam keadaan takut, kenapa dalam keadaan sedih, kenapa kesepian. Itu adalah hal yang wajar. Saya belajar dengan pengalaman beberapa hamba Tuhan yang dicatat di dalam kitab suci ini. Ada saatnya walaupun hamba Tuhan merasakan kesendirian. Bahkan sama seperti Yesus waktu mau menghadapi salib. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh menghadapi penderitaan yang sudah di depan mata. Sampai dia berkata, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah satu hal yang menjadi bahan perenungan buat kita. Pada saat kita seperti terpisah dengan yang lain. Pada saat kita seperti terpisah dengan Tuhan kita. Jangan lupa, ada satu jaminan yang Tuhan berikan. Inilah yang dituliskan di dalam ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah dan makan. Luar biasa, saudara. Tuhan kita, Allah kita, bila mana kita percaya, jangan pernah ragu kepada Allah kita yang kita miliki itu. Bila mana saudara yakin kepadanya, sungguh-sungguh percaya kepadanya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kebutuhan kita yang paling besar sekarang ini adalah penyerahan kepada Tuhan. Oleh karena hanya di dalam Tuhan ada yang kuasa. Di dalam Tuhan ada kebenaran. Di dalam Tuhan ada jalan. Yohanes pasal 14 ayat yang dikatakan oleh Yesus sendiri, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati tapi dia akan hidup. Pertolongan ada dari Tuhan. Sama seperti kepada Elia tadi.
di saat keputusasaan muncul dalam dirinya, ketakutan yang luar biasa, kesedihan, kesepian, Tuhan tidak meninggalkan. Ini adalah satu berkat bagi kita pada saat ini. Bila mana kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sekalipun ada tantangan, ada ujian, ada penderitaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya percaya sampai hari ini, Yesus yang kita sembah berdiri di hadapan Bapa sekarang di dalam Ka'bah surga, menjadi seorang pengantara, menjadi imam besar yang selalu berjuang, yang selalu siap untuk menyampaikan segala penderitaan kita, pengetahuan kita, kemampuan kita, ya, untuk disempurnakan oleh Bapa. Yesus yang kita percaya, yang sudah mati di kayu salib, Dia tidak mau sia-sia pengorbanannya. Sorga tidak akan sia-sia pengorbanannya, oleh karena ada banyak orang di dunia ini yang masih setia kepada Tuhan. Mungkin termasuk saudara dan saya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan ya, dengan pertolongan Tuhan, ya, bahwa dengan percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, badai pasti berlalu, persoalan pasti berakhir, penderitaan pasti berakhir, kesusahan pasti berakhir, sama seperti apa yang terjadi kepada Elia. Bahwa Tuhan ada selalu mendampingi anak-anak. Ada Tuhan yang selalu mengawal anak-anak. Sekarang kita perlu percaya. Jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Carilah Tuhan selagi Dia ada. Selagi masih ada waktunya. Inilah yang dikatakan, inilah waktu perkenanan itu, 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Inilah waktu penyelamatan itu, kata Tuhan. Ya, saat-saat seperti sekarang sedang mencekam. Banyak kesulitan, banyak kesusahan, bahkan sampai kepada kematian. Jangan lupa, di balik duka, di balik kesusahan, Tuhan menyediakan keselamatan. Semoga dengan firman ini, nanti kita semua dikuatkan, dan kita boleh menjadi pengikut Kristus, pengikut Allah yang tidak pernah ragu kepada janjinya. Karena orang yang tidak pernah ragu akan menerima, akan berkat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur. Terima kasih atas firman yang menguatkan. Sesungguhnya kami sebagai manusia, walaupun kadangkala merasakan kesedihan, merasakan akan terpisah dengan orang lain, kesepian ya Bapa, bahkan merasakan penyakit dan hampir dalam putus asa. Namun Tuhan telah mengajar kami pada saat ini bahwa sesungguhnya Allah ada untuk memberikan pertolongan. Engkau boleh menyuruh malaikat-Mu berpasukan untuk memagari kami, mengelilingi kami, bahkan mencukupkan segala keperluan kami. Biarlah kiranya Engkau mengurapi semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, agar hati kami boleh disegarkan, dikuatkan, dan kami semakin percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami, yang sedang menyediakan tempat bagi kami, dan kepada Bapa Allah yang Maha Pengasih itu, dan kepada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami dan menginsafkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.